kasih. Kita akan beralih ke pembicara selanjutnya, yaitu Dr. Ardian, SPOG Konsultan Magister Kesehatan. Beliau adalah Ketua Satgas COVID POGI Surabaya, akan memaparkan bagaimana problematika dan usulan kira-kira bagaimana pemecahannya. Siapa tahu bisa dipakai sebagai ilustrasi dan menambah wawasan kita semua. Silakan Dr. Ardian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang saya hormati Dr. Brahmana, SPOG Konsultan sebagai Ketua POGI Cabang Surabaya, dan yang terhormat Dr. Ari, SPOG Konsultan sebagai Ketua PP POGI, kepada yang terhormat Dr. Nur Dadi dan Prof. Iweko, dan para guru besar dan sejawat sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa berdiskusi banyak hal tentang bagaimana dari sisi aspek profesionalisme, etik, dan berikut akan saya sampaikan tentang bagaimana problematika yang ada tentang pelayanan COVID dan bagaimana peran POGI, khususnya POGI Surabaya, dalam melakukan advokasi maupun koordinasi dengan pemerintah setempat. Minta tolong host bisa di-share slide-nya. Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini pandemi ini belum berakhir di dunia, sudah ada 20 yang sebelumnya. Ya. Kemudian yang meninggal sudah mencapai hampir 1 juta, artinya 783.348. Sementara di Indonesia data terakhir tadi pagi yang saya ambil di sini ada 143.043 yang terinfeksi, dengan yang kematian sekitar 6.277 dan angka kesembuhan alhamdulillah hampir mencapai 100.000. Namun kalau kita lihat grafiknya bahwa nampaknya COVID ini masih belum berakhir dan puncaknya juga belum terlihat. Slide berikutnya. Pada paparan slide kami ke depan nanti akan memang lebih fokus pada daerah Jawa Timur dan Surabaya, daerah kerja kami. Kita lihat di sini Jawa Timur ini menempati kedua, berkontribusi 20% pada secara nasional. Jadi penderita COVID nasional 20%-nya ini ber-KTP di Jawa Timur dengan angka yang meninggal 21.632. Bahkan Dr. Brahmana ini beberapa hari ini sibuk bagaimana berdiskusi dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, bagaimana menurunkan case fatality rate di Jawa Timur dan di Surabaya masih lebih tinggi daripada angka nasional. Ini PR kita bersama. Nah, slide. Nah, bagaimana dengan kasus COVID ibu hamil? Sampai saat ini belum ada data resmi tentang bumil COVID di Indonesia maupun di Jawa Timur. Namun kami berusaha mencari data tersebut dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, didapatkan 74 ibu confirm PCR positif dari 685 persalinan sejak Maret, artinya 11% persalinan dengan COVID positif. Sementara di Rumah Sakit UNER, adalah rumah sakit pendidikan kedua setelah Sutomo, ini adalah 50 dari 560 atau 9%. Dari beberapa data yang kami coba himpun di komunitas dikatakan ibu hamil itu kurang lebih 7-10% bumil di Jawa Timur itu terinfeksi COVID. Slide. Bagaimana di Surabaya? Nah ini yang cukup memprihatinkan rupanya. Dari semester 1 saja kematian bumil karena COVID saja, belum karena yang lain, itu hampir 30 atau 29. Kalau kita lihat kematian ibu di Surabaya tahun-tahun sebelumnya, total setahun itu kurang lebih 30. Nah, berarti ada kemungkinan kenaikan kematian ibu ini 2 kali lipat. Kemudian alhamdulillah Dinas Kesehatan dan Pemkot telah melakukan inisiasi dan kegiatannya, yaitu melakukan swab pada 645 ibu hamil. Ini pada bulan Juli, dengan target sebenarnya adalah 2.000 ibu hamil. Kemudian dari angka tersebut dikatakan 45 ibu hamil positif atau sekitar 7%. Nah, kemudian dari data-data yang kami ambil dari rumah sakit rujukan di Surabaya, di mana Dinas Kesehatan telah menunjuk 8 rumah sakit, kami mencoba merata, maka 15% dari jumlah persalinan ini adalah
suspek atau PDP COVID. Ya. Jadi angka ini cukup tinggi. Sementara di komunitas sekitar 7%, angka di rumah sakit bisa 2 kali lipat, artinya 15%. Nah, oleh sebab itu, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Bagaimana penanganan COVID ini di sebuah kota yang relatif akses untuk ke rumah sakit, akses untuk ke SPOG sangat mudah. Namun permasalahan masih juga terjadi. Slide. Nah, dampak COVID pada kesehatan maternal. Slide. Kenaikan kematian ibu ini sudah diprediksi dan dari salah satu penelitian yang dilakukan oleh Timothy Robertson dengan menggunakan pemodelan, yaitu bukan akibat langsung karena COVID, ini akan meningkat. Dan dari pemodelan ini Indonesia dipilih menjadi salah satu sampelnya. Nah, dikatakan di sini dalam paper ini bahwa akibat COVID ini di mana ada masalah pada cakupan ANC, kemudian bagaimana delay akses, kemudian bagaimana penanganan gawat darurat yang tidak adekuat dan sebagainya akibat dari COVID menyebabkan diduga akan ada kenaikan sekitar 39% kematian ibu itu di 3 negara ini, yaitu low income country. Nah, inilah yang harus kita 4 negara, yaitu India, Indonesia, Nigeria, dan Pakistan. Jadi inilah yang harus kita pikirkan bersama bahwa akibat ini akan sangat berdampak pada kematian ibu. Slide. Ya. Kita belajar dari epidemik Ebola virus. Jadi pemodelan ini mengambil contoh Ebola. Memang tidak bisa apple to apple, tetapi ini bisa jadikan contoh atau referensi bahwa ketika Ebola pada satu daerah di Afrika, antenatal coverage atau cakupan antenatal itu menurun 22%. Kemudian family planning atau KB menurun 6%. Kemudian fasilitas persalinan juga terjadi penurunan 8% dan postnatal care terjadi penurunan 13%. Nah, pada studi kualitatif ini disebabkan karena ketakutan terjangkitnya Ebola. Ini hampir sama. Oleh sebab itu, menurut kami ini sebenarnya menarik juga untuk nanti ke depan diteliti. Bagaimana sebenarnya dampak COVID ini pada cakupan-cakupan indikator kesehatan maternal. Apakah memang menurun? Dan kalau kita sudah tahu menurun, bagaimana nanti penanganannya? Slide. Nah, kita ketahui bahwa COVID-19 ini jelas mendisrupsi health system, di mana pekerja, kemudian alat, fasilitas, dan semuanya fokus untuk menangani pasien-pasien COVID. Kemudian kita ketahui di beberapa rumah sakit pusat seperti di Sutomo maupun rumah sakit UNER, di awal-awal itu hampir semua resource itu fokuskan terjadi restrukturisasi health system, dan ini menyebabkan juga puskesmas, beberapa puskesmas terdampak di mana SDM-nya terkena COVID, akhirnya menutup layanannya. Beberapa rumah sakit di daerah pun mengalami hal yang sama. Saya bekerja di rumah sakit UNER juga pernah mengalami di mana rumah sakit UNER terpaksa melakukan pembatasan atau penutupan pelayanan secara terbatas akibat beberapa dari kami yang terkena COVID. Nah, kemudian hal inilah yang menyebabkan terjadi burnout atau kemudian SDM-nya sangat lelah dalam menangani, dan ini sangat-sangat berdampak pada pelayanan. Belum lagi secara supply pada obat, supply obat untuk COVID maupun yang lain ini juga terdampak. Nah, ini jelas bahwa bukti bahwa health system akan sangat terdampak dari pandemi COVID-19. Slide. Salah satu framework yang disampaikan dalam penelitian ini menarik menurut kami karena ini jelas bahwa aspek-aspek yang disebutkan di sini, mulai availability of health workers, availability of supplies and equipment, demand for health service, access to health service, ini berdampak muaranya pada cakupan pelayanan kesehatan dan AKI akan meningkat. Sebagai contoh, salah satu contoh yang disampaikan oleh sejawat dari Bangil kemarin ketika rumah sakit Bangil tersebut mengalami penutupan akibat ruang operasinya, tenaga kesehatannya terkena COVID.
Nah, pada daerah tersebut akhirnya tidak ada rumah sakit rujukan untuk rumah sakit rujukan maternal yang standby 24 jam. Akhirnya pasien akses untuk mendapatkan pelayanan menjadi terlambat. Akhirnya sampai di Surabaya pasien meninggal dunia. Ini hal yang jelas merupakan dampak dari COVID terhadap pelayanan. Slide. KB dari Kepala BKKBN juga menyampaikan bahwa memang dampak COVID ini adalah akses terhadap alat kontrasepsi juga menurun, sehingga akan muncul 7 juta kehamilan yang tidak diharapkan. Ini data dari UNFPA April 2020. Ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana nanti ke depan, meskipun dalam situasi pandemik, masalah KB ini bisa tertangani. Slide. Tantangan pelayanan maternal di masa pandemik menurut UNFPA ini jelas ada 3. Maaf, slide setelah ini. Slide, ya. UNFPA mengatakan ada 3 pilar yang harus dilakukan untuk menangani masalah kesehatan maternal di masa pandemik. Yang pertama, kita harus melindungi tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan pada ibu hamil. Nah, kita harus melindungi. Kemudian melakukan pelayanan yang aman dan efektif untuk ibu hamil dan sistem pelayanan kesehatan maternal. 3 inilah yang harus kita siapkan atau kita lakukan nanti ke depan agar pelayanan kesehatan maternal ini mampu dilakukan lebih optimal. Slide. Nah, dampak COVID pada AKI di Jawa Timur ini di awal pada triwulan pertama ketika COVID itu kami melakukan komunikasi intensif dengan Dinas Kesehatan. Nampak di sini bahwa kematian ibu sudah agak meningkat. Ini baru 3 bulan pertama. Nah, coba kita lihat pada semester 1. Data cukup mengagetkan di semester 1 ini. Slide. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan ini, bahwa angka kematian ibu sampai Juni 2020 di Jawa Timur itu hampir 300 atau 292. Sementara tahun lalu, 1 tahun itu 520. Artinya, ini dalam 1 semester saja sudah mencapai 300. Dan hampir dipastikan kemungkinan akan terjadi kenaikan pada semester 2. Dan angka ini juga disinyalir masih underreported, karena masalah pelaporan ini juga menjadi PR kita bersama. Banyak pelaporan-pelaporan yang belum optimal. Jadi ini contoh bagaimana dari tren saja sudah terlihat meningkat. Slide. Di sebelah kiri ini, sejawat sekalian, kalau kita lihat, grafik warna merah di sini adalah data semester 1 2019. Di sini trennya di 10 kabupaten kota itu trennya meningkat. Hampir 2 kali lipat trennya. 10 kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, ini sedang kita lakukan pendalaman. Masalahnya di mana? Masalah di level masyarakat, rujukan di rumah sakit. Nah, dari awal analisa kita ternyata hampir semua di semua aspek itu bermasalah. Slide. Slide. Oke. Oh, sorry. Maaf, slide sebelumnya. Ya, ya. Nah, ini kita lihat di 10 kabupaten kota data semester 1 yang pertama tahun ini adalah misalkan Bojonegoro, tahun lalu ada 11, tahun ini 24. Jadi kenaikannya rata-rata 100%. Sementara kalau kita lihat kota Surabaya juga meningkat lebih banyak, yaitu 13, dan data kami menunjukkan data yang lebih banyak lagi sebenarnya dari data yang dimiliki Dinas Kesehatan. Slide. Nah, lantas apakah kita kemudian diam saja melihat fenomena yang cukup memprihatinkan ini? Maka kita sebagai profesi maka harus terus bergerak. Ya, kita ketahui tadi, kita sampaikan bahwa
rumah sakit rujukan COVID overload. Di Sutomo itu di awal itu kita sudah teriak-teriak tanda petik karena hampir semua pasien itu dirujuk ke Sutomo. Dulu Rumah Sakit Dr. Sutomo itu hanya menangani kasus-kasus berat seperti jantung, lupus, dan sebagainya. Namun sejak COVID ini, maka banyak kasus-kasus yang relatif ringan itu ditangani di Dr. Sutomo. Sehingga perlu pengaturan yang lebih baik lagi. Slide. Nah, ini kita lihat grafik di sebelah kanan di sini, bagaimana rujukan COVID maternal di Sutomo meningkat drastis. Ya. Nah, ini meningkat drastis, sehingga POGI melalui Satgas COVID POGI Surabaya mencoba mencari solusi, yaitu kita memberikan surat kepada Dinas Kesehatan Jatim agar semua rumah sakit, baik rumah sakit umum maupun ibu anak, harus siap menangani pasien-pasien COVID, khususnya pasien-pasien gawat darurat. Ini kita terbitkan di awal bulan Juni, agar semuanya tidak dirujuk pada rumah sakit rujukan yang dikhawatirkan akan terjadi kelambanan atau keterlambatan pelayanan. Slide. Ya. Kemudian kita mencoba bagaimana meningkatkan kualitas dan kapasitas teman-teman dalam menangani COVID. Maka POGI Surabaya terus aktif melakukan seperti yang hari ini dilakukan, yaitu SOGU online. Jadi kita misalkan di sini bagaimana screening diagnosis tata laksana ibu hamil dengan COVID, kemudian pedoman tata laksana ruang kamar bersalin, sehingga harapannya semua rumah sakit melakukan ini, memodifikasi dan siap menangani pasien-pasien COVID, sampai dengan bagaimana tata kelola ruangan operasi selama pandemi. Ini kita juga berusaha untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para anggota. Slide. Kemudian di SOGU online yang keempat, kita mengundang wakil dari pemerintah, yaitu Dinas Kesehatan Jawa Timur. Sebenarnya bagaimana sih permasalahan COVID pada ibu hamil ini? Kemudian di sini juga kita ingin tahu bagaimana rujukan maternal di Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana pengalaman rumah sakit umum daerah. Harapannya adalah teman-teman sejawat sekalian di daerah terinspirasi dengan apa yang telah dilakukan beberapa sejawat yang lain, melakukan terobosan-terobosan di saat banyaknya keterbatasan. Salah satu yang disampaikan oleh pemerintah Jawa Timur adalah memang pada saat itu adalah tes rapid yang sangat terbatas. Kalau kita ngomong PCR, wah itu mewah sekali. Namun disampaikan oleh pemerintah bahwa rapid test sangat terbatas, sehingga kita perlu juga mencari solusi. Tapi alhamdulillah saat ini rapid test sudah mudah dilakukan, bahkan di Surabaya tidak lagi rapid, tapi PCR untuk ibu hamil. Dan kami melakukan advokasi terus kepada Dinas Kesehatan Provinsi, bagaimana agar standar PCR ini bisa dilakukan di semua kabupaten kota di Jawa Timur. Slide. Nah, ini adalah topik kalian adalah tentang screening dan pemetaan. Jadi POGI Surabaya terus mendorong juga Dinas Kesehatan maupun pemerintah daerah untuk aktif melakukan screening. Seperti kita ketahui bahwa screening ini merupakan kewajiban, dan melalui Kemkes yang sudah dituangkan dalam surat edaran Dirjen Yankes nomor 2878/2020 tentang kesiapsiagaan rumah sakit rujukan dan penanganan rujukan maternal dan neonatal COVID, maka penting sekali dilakukan screening dan pemetaan rumah sakit. Slide. Nah, advokasi koordinasi dalam foto ini tampak bagaimana ID, Persi, dan Wali Kota, kami terus melakukan komunikasi aktif bagaimana penanganan maternal COVID, khususnya di Surabaya, harus dilakukan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Alhamdulillah, Surabaya memfasilitasi dengan tes COVID pada ibu hamil, yaitu tes PCR. Slide. Nah, kemudian kami juga menerbitkan rekomendasi POGI cabang Surabaya. Rekomendasi ini tidak lepas dari apa yang disampaikan PP POGI. Jadi dasarnya tetap kami mengacu pada apa yang disampaikan PP POGI. Kemudian kami mencoba melakukan membreakdown, menderivat lagi, khususnya seperti yang di sebelah kanan ini, alur pemeriksaan screening COVID pada ibu hamil. Nah, alhamdulillah alur ini banyak sekali
yang minta untuk di-share, di-copy, sehingga di daerah menjadi acuan untuk bisa melakukan screening pada ibu hamil dan bagaimana alurnya. Kemudian kami juga menerbitkan alur pemeriksaan ibu hamil, kemudian kriteria rujukan maternal berdasarkan kegawatan atau severitas kasus, dan protokol penanganan kasus emergensi maternal di Vaskes yang non-COVID. Lengkap semuanya, jadi ini sudah kami share ke beberapa komisariat untuk kemudian bisa menjadi acuan dalam pelayanan. Slide. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Dinas Kesehatan dan pemerintah Kota Surabaya telah melakukan swab pada ibu hamil. Tiap hari Selasa, ibu hamil tersebut dilakukan swab di Gelora Pancasila, dan total sampai hari ini ada 607%. Jadi 7 dari 100 ibu hamil di Surabaya itu positif COVID. Slide. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi, bagaimana POGI terus mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan salah satu screening, yang kedua pemetaan rumah sakit yang mampu melakukan COVID. Alhamdulillah kita ada kesepahaman dan koordinasi kita berjalan baik di tingkat pemerintahan kota maupun provinsi. Beberapa kali dari pemerintahan kota maupun provinsi kami berikan beberapa materi maupun advokasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan. Slide. Ini adalah bagaimana pemetaan rumah sakit. Memang masih jauh dari sempurna, namun dengan pemetaan ini kita menjadi tahu di mana saja rumah sakit yang mampu menangani pasien-pasien COVID maternal. Dan kami dari POGI membantu Dinas Kesehatan melakukan identifikasi hal-hal apa yang perlu didukung. Dan dari 8 rumah sakit ini yang menarik adalah bahwa alhamdulillah semua SPOG-nya siap dan bersedia menangani pasien COVID. Kemudian beberapa ada yang sebelum rekomendasi itu belum ada VK COVID, OK COVID. Dengan adanya rekomendasi dan didukung kebijakan dari Dinas Kesehatan, maka rumah sakitnya mulai berbenah, kemudian fasilitasnya dibenahi, alhamdulillah VK dan OK COVID-nya mulai dibangun. Ada beberapa yang dibangun dengan baik, ada yang dilakukan pembangunan dengan modifikasi. Slide. Ya, kesimpulan bahwa pandemi COVID ini terbukti berdampak pada pelayanan maternal dan tren angka kematian ibu meningkat sesuai prediksi. Oleh sebab itu, selaku profesi, maka advokasi dan koordinasi terus dilakukan oleh POGI kepada stakeholder dengan tujuan agar terjaminnya pelayanan maternal secara optimal. Sekali lagi pesan kami, memang kadang ada beberapa kendala, masalah di lapangan, namun kita terus semangat dengan fokus bagaimana pelayanan kepada maternal ini bisa diperbaiki. Demikian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ardian memaparkan langkah-langkah yang ditempuh POGI Surabaya untuk rujukan maternal di Surabaya. Karena tantangannya memang tidak mudah, karena kalau kita lihat sebelum pandemi COVID ini, sebagian dari ibu-ibu melahirkan di rumah sakit yang non-rujukan, artinya rumah sakit bersalin, yang kemudian ketika pandemi ini fasilitasnya otomatis belum standar untuk COVID-19, dan itu kita harus memicu supaya menjadi lebih standar di luar kekurangan di sana sini. Nah, ini ada pertanyaan Dr. Ardian, kalau dengan bagaimana pandangan Dr. Ardian sebagai Ketua Satgas, screening untuk ibu hamil ini apakah PCR, kalau PCR di minggu keberapa, ataukah rapid, atau bagaimana, ataukah ketika pasien itu datang di kamar bersalin langsung dilakukan pemeriksaan apa? Mungkin ada pandangan Dr. Ardian dari sisi strategisnya, silakan. Terima kasih Dr. Brahmana. Jadi kami memiliki beberapa seksi, salah satunya seksi protokol. Di sana beberapa ahli feto maternal juga berkumpul. Memang yang paling ideal adalah swab atau PCR, dan ini sampai saat ini belum tergantikan, di mana sensitivitas dan spesifitasnya masih sangat tinggi. Namun kita ketahui adanya keterbatasan ketersediaan di beberapa daerah. Di Jawa Timur saja hanya di
Surabaya. Kalaupun tidak ada PCR, apa boleh buat, rapid menjadi salah satu yang bisa digunakan. Nah, tadi dikatakan kalau PCR kapan dilakukan, menurut Dirjen Yankes dikatakan usia kehamilan 38 minggu atau paling tidak 1 minggu sebelum terjadinya persalinan itu bisa dilakukan pemeriksaan. Meskipun ini belum menjadi jaminan utama bahwa pasien tersebut negatif, tapi setidaknya ini bisa menjadi modal untuk relokasi, artinya pasien ini nanti bersalin di rujukan COVID atau non-rujukan COVID. Jadi kesimpulan saya, pertama bisa dilakukan PCR, kalau tidak ada rapid. Pada kondisi-kondisi darurat di mana pasien itu datang kemudian terjadi persalinan sementara status COVID-nya kita belum tahu, maka sebagaimana yang disampaikan oleh PP POGI, rekomendasi adalah seluruh persalinan memang idealnya menggunakan APD level 3 sehingga kita anggap pasien tersebut COVID sampai terbukti tidak COVID. Oleh sebab itu, maka kami juga merekomendasikan setiap rumah sakit itu siap atau mampu melayani pasien yang dianggap COVID pada kondisi darurat. Sehingga misalnya pada kondisi darurat tersebut PCR tidak bisa dilakukan, maka yang dilakukan adalah pemeriksaan rapid. Demikian Dr. Brahmana. Oke. Pertanyaan kedua, mungkin pertanyaan terakhir. Bagaimana pandangan Dr. Ardian mengenai rujukan? Karena seringkali merujuk itu tidak mudah. Tadi sudah ada pertanyaan itu pada session sebelumnya. Tetapi dari segi teknis, kira-kira apa yang bisa dilakukan bila saya bekerja di rumah sakit sekunder, saya akan merujuk ke rumah sakit tersier, tetapi kesulitan. Ini tipsnya bagaimana? Mungkin ada tips dari Dr. Ardian. Ya, terima kasih Pak Brahmana. Memang ini masalah bersama. Jadi masalah rujukan ini aspeknya banyak sekali ya. Di mana kadang tenaga yang merujuk juga masih kurang, kemudian ketersediaan APD dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita pertama yang harus kita lakukan sedapat mungkin kita lakukan screening pada usia-usia aterem sehingga kita lakukan rujukan berencana. Kalaupun sulit, maka misalkan rujukan tepat waktu atau rujukan darurat menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Namun sebaiknya tetap dilakukan komunikasi aktif dengan tim di rumah sakit tersier, khususnya tim Pinere. Karena kita tahu kadang-kadang kendala utamanya adalah ketika pasien itu sudah dirujuk di rumah sakit di tersier, kemudian di sana masih adanya delay karena masih ditentukan status COVID-nya. Sehingga komunikasi prarujukan menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, tips pertama yang kesimpulan saya adalah lakukan rujukan kalau bisa adalah rujukan dini berencana, kemudian bila tidak bisa dilakukan rujukan tepat waktu atau rujukan darurat yang tetap melakukan komunikasi aktif dengan rumah sakit tersier. Tips ketiga adalah melakukan komunikasi evaluatif. Artinya apa? Mungkin kita bisa menyampaikan ke rumah sakit tersier untuk mendiskusikan kasus-kasus yang telah kita lakukan rujukan. Apa ini masukannya? Nah, dari beberapa kali audit yang kami lakukan, itu masalah ini menjadi solusi bagi peningkatan kualitas pelayanan, sehingga masukan-masukan rumah sakit tersier ke rumah sakit sekunder maupun sebaliknya ini bisa menjadi modal bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem. Demikian Pak Brahmana. Oke, terima kasih. Jadi pada topik tadi diutarakan Dr. Ardian ada SOGU ketiga dan SOGU keempat itu banyak membahas aspek lebih teknis. Kalau tidak sempat mengikuti pada saat itu bisa ada filenya di YouTube POGI Surabaya. Mungkin bisa dilihat bagaimana kamar operasi, bagaimana kamar bersalin, itu inovasi-inovasi yang mungkin dilakukan. Siapa tahu bisa menambah wawasan kita, kemudian bisa kita gunakan dalam pelayanan sehari-hari, terutama untuk pasien hamil dengan COVID-19. Terima kasih Dr. Ardian.